Tetapi sekali lagi di sini kan ditanyakan adalah valid hostnya. Berarti ini tidak termasuk ya, karena dia ini sebagai network, yang ini sebagai broadcast. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba membahas beberapa latihan soal guna persiapan pengambilan sertifikasi MTSNA Mikrotik ya. Nah, soal-soal di sini saya ambil dari mikrotik.com, dimana nanti kalian bisa akses dengan membuat akun terlebih dahulu ya. Oke, kita langsung saja ke sini. Nomor 1 soalnya adalah ada IP address 15.242.55.62 dengan subnet maxnya dia menggunakan prefix /27. Nah, kita diminta untuk memilih valid host address. Di sini kata kuncinya adalah ini ya, valid host address. Hati-hati dalam menggunakan ataupun menghitung ini, karena nanti biasanya kita terjebak dengan perhitungan keseluruhan total IP di dalam satu subnet. Oke, kita coba langsung hitung /27 ya, dimana rumusnya itu kan kita bisa menggunakan rumus 2 pangkat 32 dikurangi nilai prefix ya, dan kita sekaligus kurangi 2. Kenapa di sini ada 2? Karena di sini kita akan kurangi sekaligus dengan network dan broadcast. Ya. Oke, kita coba masukkan rumusnya. 2 pangkat 32 dikurangi prefixnya di sini kan 27 ya. Dikurangi lagi dengan 2. Sehingga nantinya menghasilkan 2 pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan 30. Jadi untuk /27 ini dalam satu subnet ya, satu subnet itu dia bisa menampung sejumlah 30 host atau 30 alamat IP host. Oke, kemudian kita coba ini ya, kita coba jabarkan. Berarti untuk yang subnet pertama itu kan sebenarnya keseluruhan IP itu dari range 0 sampai 31, karena kan dia sebenarnya 2 pangkat 5 itu kan 32 dimulai dari 0 sampai 31. Tetapi 031 ini kan dia bertindak, yang 0 itu sebagai IP network, yang 31 itu sebagai IP broadcast, sehingga valid hostnya itu yang berada di antara range 0 sampai 31, yaitu 1 sampai 30. Nah, inilah valid hostnya. Nah, kita lihat di pilihan jawaban di sini. Ternyata untuk yang pilihan jawaban ini dia berada di subnet yang kedua ya, karena range-nya kan tidak ada yang nilainya dari 1 sampai 30. Oke, kemudian kita coba hitung untuk yang subnet kedua. Berarti total IP-nya itu kan sebenarnya dari 32 sampai 63. Tetapi sekali lagi di sini kan ditanyakan adalah valid hostnya. Berarti ini tidak termasuk ya, karena dia ini sebagai network, yang ini sebagai broadcast. Kemudian valid network valid hostnya berapa? Ya berarti antara 33 sampai 62. Kita coba cocokkan di sini pilihannya, yaitu yang benar adalah yang B. Yang ini ya. Yang B, 33 sampai 62. Oke, kurang lebih seperti itu pekerjaan untuk yang nomor 1. Kita coba hapus. Oke, berikutnya kita akan coba kerjakan yang nomor 2 ya. Untuk nomor 2 sendiri di sini, collision are possible in full duplex Ethernet network, true or false ya. Jadi ada soal yang kita diminta untuk memilih apakah pernyataan di sini itu benar atau salah. Nah, benar apa salah pernyataan ini? Kita coba perhatikan dulu ya. Yang maksud dari full duplex itu kan berarti dalam komunikasinya dia langsung menghasilkan 2 channel ya, yaitu channel untuk transmit dan receive. Jadi untuk transmit dan receive-nya itu dia di jalur yang berbeda, itu kalau full duplex. Tapi kalau half duplex itu dia hanya bisa menggunakan satu channel saja. Satu channel ini nanti digunakan sebagai transmit, juga digunakan sebagai receive.
Makanya dalam hal duplex itu komunikasinya kan biasanya bergantian. Makanya contohnya untuk hal duplex itu ya, contoh alat untuk komunikasinya ya HT itu ya. Jadi kalau kita mau berkomunikasi harus gantian, karena dia hanya menggunakan satu jalur saja untuk transmit dan receive-nya, jadi harus gantian. Sementara kalau full duplex dia sendiri-sendiri ya, untuk transmit, untuk receive itu sendiri-sendiri, jadi bisa secara real time komunikasi itu berlangsung. Nah, collision itu adalah dalam bahasa Indonesia kan tabrakan ya, tabrakan antara transmit dan receive itu tabrakan berlangsung dalam satu waktu, tapi dia terjadi collision begitu ya. Dan untuk di full duplex collision itu tidak akan terjadi ya, karena tadi channelnya itu terpisah antara transmit dan receive. Jadi pernyataan ini itu adalah false jawabannya. Tapi kalau di sini half duplex berarti di sini true, karena half duplex itu sangat memungkinkan terjadinya collision. Oke, itu jawaban yang nomor 2 yaitu false ya. Kita coba hapus lagi untuk jawaban nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Oh, soalnya ikutan kehapus ini. Oke, saya hapus di sini aja. Kemudian untuk yang nomor 3, which of the following are valid IP address? Nah, mana di antara berikut ini yang termasuk IP address yang valid ya? Nah, perlu kita ketahui bahwa ini bicara tentang IP versi 4 ya. IP versi 4 itu kan terdiri dari 32 bit ya, 32 bit dan terbagi menjadi 4 oktet. Nah, masing-masing oktet itu ada 8 bit. Nilai maksimal dari setiap oktet ya, masing-masing oktet itu kan berarti 2 pangkat 8, yaitu 256. Tetapi jangan terjebak di angka 256 ini, berarti nanti ada IP yang bisa nilainya sampai 256. Ingat bahwa IP itu kan dimulai dari angka 0 ya, 0 sampai 255, dan ini kalau kita jumlahkan kan ada 256. Dan tidak mungkin IP versi 4 itu nilainya di atas 255. Berarti jelas di sini untuk pilihan A itu benar, pilihan B itu juga benar, pilihan C itu di sini karena ada 256 ya. Dan untuk pilihan D itu juga benar. Jadi which of the following are valid IP address ya, berarti pilihan A, pilihan B, dan pilihan D. Sementara C itu tidak valid karena ada angka 256-nya. Oke, itu yang nomor 3. Ini saya hapus dulu. Kemudian kita lanjut ke nomor 4-nya. How many layers does Open System Interconnection Model ya. Jadi di OSI layer, ini OSI layer ya. Open System Interconnection ini kan singkatan dari OSI. OSI layer itu kalau kita mau jabarkan, biasanya saya menghafalkan dari bawah ya, yaitu ada physical layer, ini layarnya paling bawah ya. Kemudian ada data link, kemudian yang ke atasnya itu ada network, kemudian ada transport, kemudian ada session, di atasnya lagi ada presentation, dan yang paling atas atau layar 7 itu namanya application. Jadi kalau di sini ditanya how many, berarti ada 7. Layar 1, layar 2, layar 3, layar 4, layar 5, layar 6, layar 7. Jawabannya yang benar adalah yang C. Yang ini ya, yang C. Nomor 5. Select valid MAC address. Nah, oke. Kalau kita bicara tentang MAC address itu terdiri dari 48 bit. Ya, dimana 48 bit ini dibagi menjadi 6 bagian ya, 6 bagian. Nah, setiap bagiannya itu nanti terdiri dari 8 bit. Tapi bedanya kalau MAC ini nanti konversinya adalah dikonversi ke heksadesimal. Dan biasanya dipisahkan dengan titik 2 ya. Oke, berarti kita bisa lihat di pilihan jawabannya ya. Di sini pilihan D ini yang cukup mencurigakan, ini ada
berapa bagian ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini fix dia tidak memenuhi format penulisan dari MAC address ya. Kemudian untuk yang A ini juga sama, dia format IP ya, ini bukan format MAC address. Berarti pilihannya adalah di antara B dan C. Nah, di sini MAC address itu kan tadi dia menggunakan heksadesimal ya. Dimana heksadesimal itu kan terdiri dari bilangan 0 sampai 9 dilanjut dengan A sampai F. Ya sudah, di sini langsung kelihatan nih, berarti tidak mungkin ada MAC address yang terdiri atau di situ ada huruf di atasnya F. Nah, di sini kelihatan nih, di pilihan C ternyata ada G-nya. Nah, ini G2. Berarti ini jelas bukan format penulisan dari MAC address karena tidak memenuhi syaratnya. Nah, jawaban yang paling betul adalah yang B. Ini ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita kita mau jabarkan ya, saya ambil dari salah satu ini aja. Salah satu bagian yang pertama ini, 00 ini kenapa dia ada 2 digit, itu sebenarnya kan dia terdiri dari 4 bit ya. Ini 4 bit, ini 4 bit. Ya, di sini nilainya 00, berarti di sini itu sebenarnya adalah angka aslinya itu ini. Nah, dari 4 angka 0 ini dia dikonversi ke bilangan heksadesimal ya. Ini juga sama. Ini jadi heksadesimal. Itu ya. Jadi format penulisannya menggunakan format penulisan heksadesimal kalau MAC address. Oke, kita lanjut ya, biar agak rapi sedikit saya hapus. Ini jawabannya yang B ya. Kemudian nomor 6, select valid subnet mask. Nah, ini kalau kita bicara subnet mask ya, subnet mask itu kan juga erat hubungannya dengan IP address ya, dimana subnet mask itu nanti menentukan jatah networknya berapa, hostnya berapa, seperti yang di soal nomor berapa tadi di atas itu tadi ya, soal nomor 1 ya, nomor 1. Oke, select valid subnet mask. Nah, di sini valid ya. Penulisan subnet mask itu kan ada aturannya ya. Jadi kalau misalkan nih kita bicara IP versi 4, itu kan terdiri dari 32 bit ya. 32 bit itu kan misalnya nih kita punya prefix /24. Berarti nanti kan /24 ini dia berarti ada angka satunya, jumlahnya 24. Berarti nanti penulisannya kan seperti ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini 0 0 0 0 0 0 0 0. Di sini angka satunya ada 24. 8 8 8 0 ya. Di sini nggak ada angka satunya. Nah, kalau kita konversi ke desimal, ini kan berarti menghasilkan angka 255, 255, 255. Nah, valid subnet mask. Artinya aturan penulisan subnet mask itu kalau di oktet pertama ya, itu nilainya harus diisi lebih banyak dulu dari oktet yang kedua. Jadi gini, nggak boleh penulisan subnet mask itu oktet pertama atau oktet sebelumnya atau oktet sebelah kiri itu nilainya lebih kecil dari oktet sebelah kanan. Jadi misalnya nih 255, kemudian 0, kemudian di sini 255, di sini 0, ini nggak boleh. Ya, jadi ini penulisan subnet mask yang keliru atau yang memang tidak boleh dilakukan. Karena yang namanya subnet mask itu nilai sebelah kiri itu harus lebih besar dari nilai sebelah kanan. Oktet sebelah kiri harus lebih besar dari oktet sebelah kanan. Oke, di sini valid subnet mask untuk pilihan A ini benar ya. 192.000 ini memenuhi syarat. Kemudian yang B itu juga bisa 255, 255, 2240. Kemudian yang C 255, 192, 030 juga bisa. Nah, yang D ini nggak bisa ya, karena di oktet sebelah kirinya itu sudah 255, 255, kemudian yang di sini ada 192, tetapi sebelah kanannya
ternyata lebih besar dari yang oktet ketiga ini yang tidak valid. Oke, jadi seperti itu untuk menghitung ataupun menentukan format penulisan subnet max yang benar ya. Oke, kita lanjut. Ini kehapus nanti nih. Nomor 7. How many usable IP address yang ada di 20 bit subnet ya? Yang terdiri dari 20 bit subnet. Oke, berapa usable? Hati-hati dengan ini ya. Ini sebenarnya petunjuk yang sangat berharga ini, karena biasanya kita terjebak dari perhitungan IP, yaitu kita malah menghitung totalnya, bukan usable-nya. Usable itu berarti sama dengan yang soal nomor 1 tadi ya, host ID atau IP yang bisa dipakai untuk hostnya. Nah, di sini ada 20 bit subnet, berarti itu nanti sama dengan prefix 20. Ya, prefix 20 itu berapa toh host IP-nya, totalnya itu berapa total untuk host IP ya, bukan total keseluruhan IP. Nah, ini rumusnya adalah 2 pangkat 32 dikurangi prefix dikurangi 2. Sama ya kayak tadi. 2 pangkat 32 dikurangi 20 dikurangi 2. Berarti sama dengan 2 pangkat 12 ya dikurangi 2. Nah, ini bisa kita gunakan Excel saja ya. Kita coba buka Excel. Kita coba hitung sama dengan 2 pangkat 12 ya. Nah, 4096 itu untuk 2 pangkat 12-nya. Tapi karena di sini kita diminta untuk menghitung usable-nya, berarti 4096 ini dikurangi 2, berarti jawabannya adalah 4094. Jadi untuk IP dengan 20 bit subnet itu dia bisa menghasilkan usable IP-nya sebanyak 4094. Oke, itu yang nomor 7. Kita lanjut ke nomor 8. Oke, what is the term for hardware code? Ya, di sini kata kuncinya adalah hardware code. Hardware code address. Kita mengenal ada yang namanya IP address, ada yang MAC address ya. Biasanya kan kita bicara tentang dua hal ini lebih banyak ya. Kalau kita ngomongin tentang jaringan komputer. IP address itu alamat logik. Alamat yang dia nanti bisa berubah-ubah ya, tergantung dari posisi konfigurasi dari perangkat yang kita miliki. Tapi kalau MAC address itu alamat fisik, yaitu sifatnya adalah permanen, dia menempel terus dalam sebuah perangkat atau device ya. Dan kalau kita bicara tentang MAC address ya tentu saja hardware code address ya. Jawabannya ini adalah MAC address. FQDN itu terkait dengan domain name ya. IP address tadi yang logic, alamat logic. Interface address ya berarti alamat dari interface-nya. Biasanya kan alamat interface itu ya kita isi dengan IP tadi ya. Oke, itu yang nomor 8. Kemudian nomor 9, what protocol does ping use? Nah, ini jelas. Kalau kita ngomongin tentang ping ya berarti protokolnya yaitu ICMP. Kemudian untuk yang nomor 10 terakhir ya, how many IP address can one find in the header of an IP packet? Oke, di header IP ya, itu kita bisa temukan 2 IP atau 2 jenis IP paket ya. Yang pertama adalah source address dan yang kedua adalah destination address. Jadi di sini jawabannya ada 2, source dan destination. Jawabannya yang C. Oke, mungkin 10 dulu ya, 10 soal dulu. Nanti saya akan coba lanjutkan di video berikutnya dengan membahas nomor 11 sampai 20 ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diterima ya penjelasan dari setiap soalnya ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.